Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Sikanumba dan di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan langsung buku kerja dengan berbasis konsep model kanvas. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang segmen pelanggan. Nah, untuk pelanggannya wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk khusus komunitas surfing, mahasiswa, keluarga dan pencinta budaya serta alam. Dan yang kedua, nilai atau solusi. Nah, paket ini menawarkan paket wisata Nias yang lengkap, aman dan dengan harga terjangkau dan menampilkan budaya lokal, pantai, surfing dan pengalaman wisata yang autentik. Nah, yang ketiga, komunikasi dan distribusi. Media sosial Instagram, TikTok, Facebook, website, WhatsApp bisnis, marketplace, perjalanan dan serta kerjasama dengan agent travel. Nah, yang keempat, tipe relasi dengan pelanggan. Nah, travel kita ini melakukan pelayanan yang ramah, konsultasi sebelum keberangkatan, layanan pelanggan 24 jam, dan program loyalitas dan testimoni dari pelanggan. Yang kelima, aliran penghasilan. Dengan penjualan paket wisata, biaya transportasi, komisi, hotel, dan penyewaan kendaraan, serta penjualan dari souvenir. Nah, pembahasan keenam yaitu sumber daya dan kunci. Nah, tour leader, kendaraan, jaringan hotel, mitra restoran, perlengkapan wisata, website dan media promosi. Nah, aktivitas kunci. Nah, dengan aktivitasnya yaitu menyusun itinerary, promosi paket wisata, reservasi hotel dan transportasi, pelayan pelanggan serta pelaksanaan tur. Nah, kita akan membahas tentang struktur biayanya. Nah, untuk biaya transportasi, hotel, makan, gaji karyawan, promosi, operasional tur, asuransi perjalanan dan biaya administrasi. Teman-teman semuanya, kita akan lanjut dengan pembahasan materi berikutnya, yaitu rencana bisnis. Oke, baik, alasan saya memilih bisnis ini yaitu Nias ini memiliki kekayaan dengan budaya lompat batu atau fahombo di desa adat Bawang Matalui atau di desa wisatanya tersebut. Dan dengan potensi ekowisata, ada Pantai Sorake, Pantai Langgundri, dan sebelum digarap maksimal untuk segmen edukasi. Nah, sebagai mahasiswa pariwisata sekaligus tour guide, saya melihat peluang menjembatani pelajar atau mahasiswa dengan pembelajaran budaya Nias langsung di lapangan, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat lokal di sana. Nah, dan yang kedua, analisis pemasaran. Nah, produk paket wisata di Nias ini yaitu edukasi trip dengan 4 hari 2 malam di Nias yang memadukan kunjungan budaya Desa Bawang Mataluo, interaksi Fahombo, dan edukasi sejarah megalitik dan wisata alam di Pantai Sorake dan Lagundri, lengkap dengan pemandu lokal yang bersertifikat. Nah, untuk lokasi atau distribusinya sendiri yaitu penjualan langsung melalui Instagram dan WhatsApp bisnis Anton Travel, kerjasama dengan sekolah atau kampus, dan serta agent open trip di komunitas beach paper. Nah, untuk harga jualnya sendiri yaitu start dari 250 per satu orang. Itu sudah termasuk dengan akomodasi, homestay dan transportasi lokal, makan, tiket masuk dan dengan pemandu. Nah, untuk media promosinya yaitu konten media sosial dengan rilis edukasi budaya di Nias dan kerjasama langsung dengan sekolah, testimoni dengan peserta, dan promo early bird dengan grup minimal 10 orang. Oke, nah untuk pembahasan berikutnya yaitu analisis operasional. Yang pertama yaitu desain produk. Nah, untuk nama produknya sendiri yaitu Nias Legacy Trip 4 hari 2 malam. Dengan karakteristik produk atau jasa paket wisata, edukasi dengan alam yang menggabungkan kunjungan, situs megalitik,
interaksi dengan masyarakat adat, dan aktivitas ekowisata pantai dipandu dengan tour guide lokal bersertifikat. Nah, manfaat untuk produk ini yaitu memberikan pengalaman belajar budaya dinia serta langsung experience learning, mendukung pelestarian budaya lokal serta memberi dampak ekonomi bagi pelaku wisata di Nias. Bagian B, proses produksi. Nah, untuk proses produksinya sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reservasi dan pembayaran DP oleh peserta atau sekolah melalui Anton Travel. Dan yang kedua, harus dikoordinasi langsung dengan mitra homestay, transportasi, dan pemandu lokal di Nias. Dan yang ketiga, pelaksanaan trip 4 hari 3 malam, kunjungan di berbagai desa wisata. Yang pertama Desa Bawang Mataluo dan melihat langsung atraksi Fawombo dan Pantai Sorake dengan sesuai edukasi budaya. Yang kelima, evaluasi dan dokumentasi pasca trip untuk laporan ke sekolah atau klien serta materi promosi berikutnya. Dan yang keempat yaitu analisis peluang pasar dan pesaing. Nah, untuk permintaan wisata edukasi meningkat seiring dengan kebijakan yang baik analisis peluang dan pasar pesaing. Nah, permintaan wisata edukasi meningkat seiring kebijakan yang mewajibkan sekolah mengadakan kegiatan proyek berbasis pengalaman yang nyata. Nah, di Nias juga semakin dikenal lewat promosi pariwisata Sumatera Utara dengan geopark sehingga minat wisatawan domestik terhadap budaya megalitik dan surfing di Sorake terus tumbuh dengan baik. Nah, lanjut tingkat persaingan. Kompetitor langsung masih terbatas pada agent open trip, namun untuk trip umum yang belum fokus pada segmen edukasi sekolah atau kampus. Nah, Anton Travel mempromosikan diri sebagai spesial edu trip Nias dengan kurikulum kunjungan yang disusun bersama dengan unsur akademik dan menjadi pembeda dari agent trip biasa yang hanya menjual paket rekreasi. Nah, untuk analisis keuangannya. Analisis biaya usaha, biaya yang pertama lanjut kita akan menganalisis biaya usahanya. Nah, yang pertama ada beberapa biaya usaha tersebut yang intinya yaitu yang pertama kamera DSL untuk dokumentasi tripnya. Nah, untuk unitnya satu dengan harga sekitar 8 juta rupiah penyusutan per bulan. Oke, baik, kita akan lanjut dengan pembahasan berikutnya yaitu analisis keuangan dan analisis biaya usahanya. Nah, yang pertama di travel saya sendiri yaitu membutuhkan kamera DSL untuk dokumentasi tripnya. Dan yang kedua membutuhkan laptop dan software editing, dan yang ketiga ada drone dokumentasi, dan yang keempat perlengkapan P3K dan safety kit, dan yang kelima ada perlengkapan outdoor seperti tenda, jas hujan dan sebagai berikutnya. Dan yang keenam ada perizinan usaha dan branding awal. Nah, untuk harganya pastinya berbeda-beda teman-teman. Ada harganya dengan satuan, ada dengan penyusutan tiap per tahunnya, ada dengan penyusutan tiap per bulannya. Nah, oke, baik, saya akan menjelaskan lebih sedikit dengan biaya variabel per trip asumsi dengan 10 peserta. Nah, untuk bahan baku atau pokok, transportasi lokal dengan akomodasi homestay 10 peserta per trip. Dengan jumlah 10 orang dengan harga 500, jumlah harganya 5 juta. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang biaya variabel per trip dengan asumsi per trip. Dengan asumsi 10 peserta.
Oke, dan yang pertama yaitu ada bahan baku dan transportasi lokal dengan akomodasi homestay dengan 10 pesertanya. Dan yang kedua ada bahan pendukung konsumsi 3 kali sehari selama 3 hari. Ada tenaga kerja seperti tour guide dan tour leader dengan 3 orang. Oh, ngerti. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan dengan biaya variabel per trip asumsi dengan 10 peserta. Nah, yang pertama ada bahan baku atau pokok, transportasi lokal dan akomodasi homestay dengan 10 peserta per trip. Nah, ada bahan pendukung atau konsumsi 3 kali sehari selama 3 hari. Dan yang ketiga ada tenaga kerja seperti tour guide dan tour leader sebanyak 3 orang tiap tripnya. Nah, untuk biaya variabel per bulannya asumsinya yaitu 9.500.000 kali 2 sama dengan 19 juta rupiah. Oke, baik teman-teman semuanya, yang terakhir saya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Founder memiliki pengalaman langsung sebagai tour guide dan latar belakang akademik pariwisata. Dan yang kedua ada produk unik, fokus edutrip budaya di Nias yang belum banyak digarap kompetitor. Dan yang ketiga, jejaring lokal di Nias atau seperti pemandu, homestay mendukung kualitas dengan layanan. Dan berikutnya ada weakness atau kelemahannya yaitu modal usaha masih terbatas karena berstatus usaha rutinitas mahasiswa. Dan yang kedua ada akses transportasi. Nah, akses untuk menuju dinas ini masih terbatas dengan relatif dan mahal. Dan yang ketiga ada brand Anton Travel. Nah, belum banyak dikenal luas di luar dan lingkup kampus atau komunitasnya dan komunitas. Dan yang yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, dengan dukungan kebijakan kurikulum merdeka, nah untuk ini mendorong pemerintahan wisata edukasi sekolah. Ada promosi pariwisata Sumatera Utara dan Geopark Nias oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tren wisata minat khusus budaya dan ekowisata. Nah, bagian D ada threat atau ancaman dengan cuaca dan aksesibilitas pulau yang dapat mengganggu jadwal tripnya. Dan yang kedua ada potensi munculnya kompetitor baru dengan modal lebih besar dan fluktuasi harga tiket transportasi kapal atau pesawat ke Nias. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu usaha Anton Travel dengan produk Nias Legacy Trip memiliki peluang pasar yang baik, didukung dengan tren wisata, edukasi dan keunikan budaya di Nias yang belum banyak dikompetisi dengan rasio sebesar 2,6%. Usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, dengan fokusnya penguatan atau brand dan efisiensi biaya transportasi ke depannya. Oke, bye-bye.